Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita diperjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kajian ini, yaitu kajian kitab Diwan Syamsi Tabriz. Kata-kata Syamsi Tabriz ini menunjuk kepada salah seorang guru dari Maulana Rumi, yaitu Syekh Syamsuddin Tabrizi. Beliau inilah yang telah menyadarkan Maulana Rumi dari intelektualitas, dari keilmuan semata-mata menuju dunia cinta. Karena itu cinta dibahas sedemikian rupa oleh Maulana Rumi di dalam hampir seluruh kajian-kajian beliau. Beliau mengkaji apa saja tidak luput dari perspektif cinta itu sendiri. Sehingga ketika kita selesai membaca Maulana Rumi, ada denyut-denyut cinta dalam batin kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada malam hari ini kita akan mengkaji al-ishqu ma'ul hayat, bahwa cinta itu merupakan air kehidupan. Coba ya kita pahami bahwa cinta itu merupakan air kehidupan. Artinya apa? Tanpa cinta, seseorang sesungguhnya tidak dikatakan hidup, walaupun dia seorang menteri, walaupun dia seorang sultan, walaupun dia seorang presiden. Tanpa cinta tidak bisa disebut sebagai hidup. Hanya dengan cinta itulah kita kemudian bisa melakukan segala sesuatu. Jadi dengan cinta itu ada getar-getar kenikmatan di dalam batin, ada kehidupan di dalam batin, dan itu tentu saja atas nama cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan bahwa al-ishqu ma'ul hayat, cinta merupakan air kehidupan. Jadi hanya dengan cinta itulah kita disebut hidup. Oke. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Al-umru adapun umur, alladzi marra yang telah berlalu itu umur, bila miskin dengan tanpa cinta, la tuhsibhu abadan, janganlah pernah menganggap engkau kepada umur abadan selamanya. Jadi begini ya, di dalam hidup ini kita akan dianugerahi umur oleh Allah ya. Itu bervariasi masing-masing orang. Ada yang cuma 40
ada yang cuma 45, ada yang 50, ada yang 60, sampai ada yang 90. Jadi bervariasi umur di antara kita. Tapi kalau umur itu berlangsung dengan tanpa cinta, jangan pernah kau anggap itu sebagai umur. Itu bukan umur itu. Jadi kalau tanpa cinta, hidup ini berlangsung, sesungguhnya bukan umur. Hanya ketika ada cinta di dalamnya, kita beramal semata-mata karena Allah Ta'ala atas nama cinta itu, baru itu disebut sebagai umur. Jadi karena itu, betapa eman-eman kalau umur kita berlalu dengan tanpa cinta. Eman-eman. Jadi karena itu, jatuh cintalah kepada Allah. Sebab begini ya, jatuh cinta kepada Allah itu merupakan hal yang paling rasional. Biasanya kan kita berbuat baik kepada orang yang berderma kepada kita. Jadi kalau ada orang setiap hari memberikan kita uang yang lebih dari cukup, pasti kita hormat kepada orang itu. Tidak mungkin tidak. Allah Ta'ala itu memberikan segala-galanya kepada diri kita. Seluruh rezeki dari Allah, tidak saja rezeki materi, rezeki rohani, semuanya dari Allah Ta'ala. Maka karena itu wajar kalau kita jatuh cinta kepada Allah. Sangat wajar. Jadi karena itu betapa sangat masuk akal kalau kita kemudian jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat masuk akal. Jadi karena itu diungkapkan bahwa umur yang berlalu tanpa cinta jangan anggap sebagai umur itu. Itu tak lain adalah apa? Kesia-siaan yang berlalu di umur kita. Jadi tanpa cinta tidak boleh kita sebut sebagai umur. Karena itu hanyalah merupakan kesia-siaan belaka. Fala isku maka adapun itu cinta, ma'ul hayati ialah air kehidupan. Dengan air kehidupan itu segala sesuatu menjadi tumbuh. Pohon-pohon di dunia tumbuh. Sesungguhnya mereka tumbuh atas nama cinta. Jadi tidak ada di luar manusia dan jin yang tumbuh tidak atas nama cinta itu tidak ada. Bahkan ketika kita menyaksikan hujan turun itu pun juga atas nama cinta. Jadi kalau tidak atas nama cinta, terus atas nama apa lagi? Tidak mungkin. Jadi semuanya itu tumbuh atas nama cinta. Coba misalnya setiap hari kita menyaksikan matahari dari timur ke barat, dari timur ke barat, terus berulang-ulang sampai ribuan tahun. Apa itu tidak membosankan? Coba sampai ribuan tahun kan membosankan. Tapi kalau dikerjakan atas nama cinta, tidak ada apapun yang membosankan. Jadi kalau dikerjakan atas nama cinta, tidak mungkin membosankan. Tidak mungkin itu. Jadi yang ada pada matahari itu menyinari bumi, itu mutlak atas nama cinta. Sehingga walaupun berulang-ulang tetap dikerjakan. Kenapa? Cinta tidak pernah mengenal bosan. Terus-terusan segar di dalam diri cinta itu sendiri. Segar. Makanya disebutkan di sini bahwa fala isku ma'ul hayat. Nah, karena itu tuqabbiluhu biqalbika wa ruhika. Engkau mencium cinta itu dengan hatimu, dengan ruhmu. Oke, coba ya. Apa yang disebut sebagai hati misalnya ya? Di dalam tafsirnya Ibnu Arabi diungkapkan bahwa orang yang sholat dengan hati, maka orang itu menyaksikan Allah, pasti. Jadi orang yang sholat dengan hati menyaksikan Allah.
Disaksikan di mana? Di balik segala sesuatu. Karena tidak ada sesuatu pun di dunia yang bukan ciptaan Allah. Tidak ada. Coba sebutkan satu saja. Apa ciptaan di dunia yang bukan merupakan ciptaan Allah Ta'ala? Tidak ada. Seluruh yang ada, dari mulai nyamuk sampai gajah, dari mulai debu sampai angin, dari segala sesuatu, semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma karena kita manusia itu sudah tahu seperti itu, maka betapa jarang untuk bisa merasakan. Jadi inilah ya, pengetahuan tanpa rasa. Coba kalau pengetahuan tanpa rasa itu berlalu begitu saja tanpa getar-getar dalam batin kita. Sudah berhenti, ada yang belum tentu paham orang. Wah, diam. Benarkah pengajian ini pengajian bukan hanya musik. Jadi segala sesuatu itu ketika tanpa cinta berlalu begitu saja. Kenapa? Tidak ada rasa. Jadi betapa pentingnya rasa dan betapa jauhnya jarak antara ilmu dan rasa. Jauh sekali loh. Coba kita tahu misalnya ya, Allah itu satu, esa, apa merasakan? Enggak kok, kan begitu. Jadi betapa pentingnya ilmu rasa itu. Kalau misalnya saya merasakan bahwa air ini segar, air ini sangat lezat, maka saya akan menghargai air itu. Kenapa? Begitu pentingnya air itu sebagai sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kenapa? Karena sampai kepada ilmu rasa. Kepada ilmu rasa. Maka karena itu kemudian kita mencium cinta itu dengan apa? Dengan hati kita. Hati adalah sarana untuk kita bisa merasakan Allah Ta'ala. Coba ya, kita tengok kitab hikamnya Syekh Tajuddin Ibni Athaillah Sakandari misalnya begini ya. An-na'imu wa intanahu wa atmadhahiruhu. Kenikmatan, walaupun pengejauhan tahapnya itu sangat banyak. Kenikmatan itu kan banyak sekali loh. Sesungguhnya itu dari mana kenikmatan itu? Semata-mata karena kita satu menyaksikan Allah, yang kedua merasakan Allah. Itu puncak dari kenikmatan, asal usul kenikmatan loh. Jadi kalau kita makan nikmat, minum nikmat, dari mana itu nikmat itu sesungguhnya? Dari bisa merasakan Allah dan menyaksikan Allah. Kalau rasa dan kesaksian tidak ada, hilanglah seluruh kenikmatan di dunia ini. Jadi ya, betapa pentingnya kita merasakan, betapa pentingnya kita bisa menikmati itu. Jadi walaupun banyak sekali pengejauhan tahan dari kenikmatan itu, sesungguhnya berpulang kepada dua hal, yaitu merasakan Allah Ta'ala, menyaksikan hadiratnya. Nah tentu saja kalau sudah begitu, jelas bahwa sesungguhnya nikmat terbesar yang diterima oleh seseorang di dunia ini adalah nikmat yang diterima oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Pasti itu, nggak mungkin tidak itu sudah pasti. Jadi beliau itu sejak di dunia sudah merasakan surga. Dari mana surga itu? Dari merasakan Allah, dari menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, orang yang kaya raya, yang menikmati kekayaan itu sendiri sudah merasa nikmat, apalagi kalau mereka sampai merasakan Allah, maka seluruh kenikmatan yang lain akan menjadi pudar di hadapannya. Pudar. Jadi, karena itu kita perlu mengelola hati kita agar sholat kita itu adalah sholat merasakan Allah Ta'ala, sholat menikmati Allah Ta'ala. Enak kalau sudah begitu, enak. Sholat itu bukan merupakan sesuatu yang berat lah ya, bukan. Selama ini kan sholat itu berat ya, misalnya berat, mau mengerjakan sesungguhnya malas gitu ya, malas. Tapi ketika kita merasakan Allah, maka kita akan merindukan sholat itu setiap saat. Rindu Allah Ta'ala, kangen Allah Ta'ala dengan sholat itu. Di saat itu kemudian maka kita tidak akan pernah malas-malasan lagi ketika kita mau sholat. Kenapa? Karena sudah bisa menikmati. Di saat itu kita akan menjadi orang paling istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena sudah menikmati. Jadi orang yang belum istiqomah itu karena belum menikmati itu.
belum menikmati. Oke, ketika sudah menikmati, maka jelas bahwa orang itu akan istiqomah. Oke.